Hubungan seksual yang pertama kali akan merobek selaput darah wanita. Penting banget suntik tete dulu. Hai calon pengantin, baik yang udah punya calon atau yang masih jomblo. Assalamualaikum. Balik lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video kali ini aku mau ngebahas konseling pranikah, pendewasaan usia perkawinan agar kamu yakin dia adalah jodohmu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe ya dan di like. Terus kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, sebarin ke sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih. Ngomong-ngomong, ini aku udah dandan kayak gini biar ala-ala kayak pengantin gitu ya. Pengantin udah tua. Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan syarat pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita berusia 19 tahun. Sebelum kalian memutuskan untuk menikah, kalian harus paham konsekuensi dari pernikahan itu. Pernikahan itu bukan seperti dongeng yang ketemu, saling jatuh cinta, kemudian memutuskan untuk menikah dan bahagia selamanya. Enggak kayak gitu ya. Faktanya, di dalam pernikahan banyak sekali kejutan-kejutan yang bikin kamu stres, yang bikin kamu bete, yang bikin kamu marah, dan bikin kamu seperti merasa bahwa kamu menyesal untuk menikah. Oleh karena itu, ada baiknya kalian harus memahami dulu konsekuensi dari sebuah pernikahan. Di dalam pernikahan itu banyak banget masalahnya. Kalian harus memahami 3 macam ini. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, mental. Dan yang ketiga, finansial. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, masalah kesehatan. Permasalahan kesehatan tidak hanya muncul setelah pernikahan, namun sebelum pernikahan. Jadi kayak gini loh, kamu memutuskan untuk menikah dengan seseorang, kalian harus tahu dulu latar belakang kesehatan seseorang tersebut. Salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan yang baik. Oleh karena itu, perlu diketahui latar belakang calon pasangan kita ini, apakah dia memiliki penyakit, atau dia memiliki kelainan, atau mungkin dia ada riwayat gangguan kesehatan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Dari sisi kesehatan, sebelum menikah, kalian harus memahami dulu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi ini apa? Kesehatan reproduksi meliputi kesehatan seluruh organ reproduksi pada wanita dan pada pria. Ini organ reproduksi wanita, dan ini organ reproduksi pria. Organ reproduksi wanita terdiri atas vulva, vagina, serviks, rahim, tuba falopi, dan ovarium. Kemudian organ reproduksi pria terdiri dari testis, skrotum, saluran vas deferens, kemudian saluran uretra, penis, dan semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Nanti aku tulis di deskripsi box ya. Kemudian untuk calon pengantin wanita, sebaiknya kamu suntik tete dulu. Suntik tete berfungsi untuk melindungi dari penyakit tetanus. Kenapa sebelum nikah perlu dilakukan suntik tete? Karena setelah menikah tentu saja kalian akan melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual yang pertama kali akan merobek selaput darah wanita dan biasanya akan menimbulkan luka. Apabila luka itu tadi terkena bakteri tetanus, maka bisa menyebabkan tetanus. Oleh karena itu penting banget sebelum kamu nikah suntik tete dulu ya. Setelah terjadi pernikahan akan terjadi masa konsepsi. Konsepsi adalah pertemuan dari sel sperma laki-laki dengan sel telur wanita.
Setelah proses konsepsi akan terjadi kehamilan. Sebelum kehamilan, seorang wanita harus dipastikan sehat, apalagi setelah kehamilan. Dan hamil pada usia reproduksi sehat. Usia reproduksi sehat yaitu 20 hingga 35 tahun. Jadi, apabila menikah di bawah usia 20 tahun untuk wanita, sebaiknya tunda dulu kehamilan hingga usia 20 tahun agar organ reproduksi wanita itu siap untuk menerima bayi dan juga untuk melahirkan bayi. Apabila usia seorang ibu hamil kurang dari 20 tahun, ada banyak resikonya, resiko pendarahan, resiko keguguran, kemudian juga persalinan yang beresiko. Pada masa kehamilan itu tentunya seorang wanita banyak sekali ngidam, kemudian mual muntah, sakit-sakit badan, dan di saat itulah suami harus mengerti istri. Tanggung jawab keselamatan dari kehamilan itu tidak hanya si ibu saja yang bertanggung jawab, tetapi ayahnya harus juga bertanggung jawab. Si ayah harus ikut serta dalam menjaga calon buah hatinya. Dipenuhi asupan gizinya, nutrisinya baik, makan makanan yang baik, pemeriksaan kehamilan yang teratur. Setelah proses kehamilan, selanjutnya yaitu proses persalinan. Pada proses persalinan ini, kalian harus memastikan persalinannya aman, di tempat tenaga kesehatan, di fasilitas kesehatan. Harus memastikan ibu dan bayi sehat dan selamat. Setelah bayi kalian lahir, mulailah kalian menjadi orang tua baru, peran baru. Awal-awal peran menjadi orang tua baru tentu saja membuat kalian biasanya stres, kemudian ada pertengkaran-pertengkaran kecil karena sama-sama capek, sama-sama begadang. Setelah selesai proses nifas, maka kalian harus mempersiapkan masalah KB. Suami dan istri harusnya saling berdiskusi tentang masalah KB. KB apa yang cocok, KB apa yang saling menerima, dan sama-sama saling mengerti, oke? Kemudian masalah yang kedua yaitu masalah mental. Ekspektasi kita setelah kita menikah, kita bahagia selamanya. Tetapi ternyata banyak sekali kejutan-kejutan dalam pernikahan. Bahkan sebenarnya permasalahan mental ini sudah muncul sejak awal kamu mau menikah. Ada beberapa adat di masyarakat kita. Sebelum pernikahan ada adat hantaran, ada adat pinangan, kemudian proses diskusi, menentukan pernikahan, menentukan hari pernikahan, menentukan adat-adat, dan tentu saja kedua keluarga akan saling berkomentar, baik itu komentar yang baik atau komentar yang buruk. Nah, disitulah mental kita diuji, bagaimana kekuatan kita mau menghadapi pernikahan itu. Kemudian setelah pernikahan, mental kita akan kembali teruji. Bagaimana kita akan mengetahui sikap-sikap, bagaimana kita akan mulai tahu sifat yang sebenarnya dari suami atau dari istri kita itu. Yang tadinya tidak muncul, bisa saja saat pernikahan sifat itu muncul. Ekspektasi kita sebelum menikah, kalau sudah nikah itu bahagia, mesra-mesraan terus, kemudian berhubungan seksual secara teratur, bahagia gitu kan. Tetapi setelah kalian nikah, tidak seluruh ekspektasi kalian itu menjadi kenyataan. Ada kalanya kalian merasa bosan, jenuh dengan pasangan. Bahkan untuk masalah berhubungan suami istri, pasti akan menimbulkan banyak sekali permasalahan. Entah mungkin enggak puas, entah mungkin si istrinya enggak mau, tapi suaminya mau. Jadi si istrinya merasa keberatan. Kemudian karena si istrinya tadi keberatan dan si suami ngerasa kayak si istri ini nggak melayani dengan sepenuh hati, akhirnya marah-marahan kayak gitu. Itu pasti akan muncul di dalam pernikahan. Jadi kalian harus siapkan dulu mental kalian.
Seluruh ekspektasi kita sebelum pernikahan akan berbeda setelah pernikahan. Sebelum menikah, sebaiknya diskusikan dulu dengan calon pasangan kita masalah-masalah komitmen dalam pernikahan. Contohnya masalah anak. Mau anak berapa? Kemudian mau kapan waktunya, kemudian diskusikan juga bagaimana apabila setelah menikah belum segera mendapatkan keturunan. Kenapa kalian harus diskusiin dulu dengan calon pasangan kamu apabila nanti sudah menikah belum mendapatkan keturunan? Karena setelah kalian nikah nanti 2 bulan, 3 bulan pasti banyak sekali pertanyaan, udah isi belum? Udah hamil belum? Lama-kelamaan akan banyak orang yang membanding-bandingkan kamu. Si itu baru nikah aja langsung isi. Si itu udah isi. Adik kamu udah hamil loh, kamu kapan? Nah, seluruh pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi stresan tersendiri bagi kamu dan pasangan kamu, terutama bagi si wanitanya. Nah, jadi perlu banget tuh diskusiin dengan calon pasangan kamu bagaimana nanti apabila sudah menikah, lama belum mendapatkan keturunan. Kalau aku dulu sebelum menikah, aku sempet bertanya sama calon suami aku, yang sekarang udah jadi suami aku, bagaimana kalau udah nikah nanti, kita lama belum mendapatkan keturunan. Jawaban dia saat itu simple, ya berusaha aja, pokoknya berobat agar dapat keturunan kayak gitu. Dan ternyata benar, setelah nikah kami penantian 3 tahun dulu baru mendapatkan keturunan. Tapi karena kami sudah komitmen dari awal, seluruh rangkaian pengobatan untuk promil itu kita jalani bersama-sama. Dan yang paling penting, jangan saling menyalahkan. Jangan saling nyalahin kamu yang sakit, kayak gitu. Nggak ada solusinya. Solusinya kalian bersama-sama, lakukan program hamil, jalani bersama-sama, usaha sama-sama, berdoa sama-sama, dan saling support. Karena kalau saling salah menyalahkan, mental kita itu bakalan down, dan semakin stres, semakin tambah sulit untuk mendapatkan keturunan, kayak gitu. Lalu persiapkan juga mental kita untuk menghadapi saudara-saudara dari keluarga pasangan kita. Saat kita memutuskan untuk menikah, kita akan berbaur pada keluarga baru. Mungkin keluarga pasangan kita memiliki adat istiadat yang berbeda dengan keluarga kita. Jadi kita harus saling memahami tuh. Nggak bisa kita memaksakan kehendak sesuai dengan kebiasaan dari keluarga kita. Karena setiap keluarga memiliki kebiasaan dan caranya masing-masing. Terus masalah yang ketiga yaitu masalah finansial atau masalah keduitan atau masalah keuangan intinya. Setelah menikah nanti, masalah keuangan itu akan berbeda dengan saat kalian belum menikah. Setelah menikah, kebutuhan semakin banyak. Apabila nanti sudah hamil, tentu saja kebutuhan hamil, kemudian kebutuhan bayi. Sebelum kalian menikah, pastikan dulu kalian memiliki skill yang bisa untuk mendapatkan pendapatan setelah menikah. Skill itu dalam artian entah mungkin kalian bekerja, entah mungkin kalian wirausaha. Nah, setelah kita menikah, kita nggak bisa hanya mengharapkan dari orang tua. Malu juga dan kasihan juga mereka. Mereka sudah membiayai kita selama ini. Sesudah kita nikah, kita masih mengharapkan dari orang tua gitu kan. Bicarakan masalah keuangan dengan calon pasangan kamu agar saling terbuka dan saling mengetahui kondisi keuangan masing-masing. Masalah finansial enggak cuma pada masalah kebutuhan pokok untuk beli beras, untuk beli pakaian, untuk beli ini itu gitu kan, tetapi kalian harus mempersiapkan dana apabila terjadi gangguan kesehatan. Karena itu tadi balik lagi kan, setelah nikah
Bisa saja kalian langsung hamil, bisa saja nanti persalinannya bermasalah, jadi harus misalkan dirujuk ke rumah sakit gitu kan. Dan itu semuanya memerlukan biaya. Nah, perlu juga kita pikirkan bagaimana kita mencukupi kebutuhan anak hingga masalah pendidikannya nanti. Dari sekian banyak permasalahan dalam pernikahan, perlu banget sikap dewasa kalian dalam pernikahan. Karena pernikahan itu nggak bisa main-main. Pernikahan merupakan janji suci kalian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita kalau mau nikah, terus janji sama pasangan kita, mau nggak kamu nikah sama aku akan membahagiakan kamu. Nggak cuma janji sama pasangan aja loh, pernikahan itu adalah janji suci pada orang tuanya dan juga pada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakannya. Penting banget, kalian harus memantapkan niat dalam pernikahan, harus memahami kesehatan reproduksinya, harus memantapkan mental kalian, finansial kalian. Lalu pendewasaan usia perkawinan tidak hanya berkaitan masalah usianya saja, tetapi juga masalah isi kepala atau isi pemikiran dari calon pengantin itu saja. Mulai dari sekarang, pikirkan, mantapkan, dan jalankan dengan penuh tanggung jawab. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat bahagia calon pengantin. Assalamualaikum.